Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agi Hoirunisa. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar IPA pada modul selanjutnya, yaitu pada unit pertama tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, pencernaan merupakan sistem di dalam tubuh kita yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan sehingga bisa diserap oleh tubuh kita. Jadi mengubah yang awalnya kompleks menjadi lebih sederhana sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, terdapat dua jenis pencernaan. Yang pertama adalah pencernaan mekanik atau dengan gerakan, yaitu menggunakan gigi pada mulut kita. Dan yang kedua adalah pencernaan kimiawi atau secara enzimatis, menggunakan enzim yang berada pada mulut, lambung, bagian usus halus, dan yang lainnya. Nah, ini ada beberapa organ pencernaan pada manusia. Nah, yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi. Gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan, ya, yaitu sebagai pencerna, organ pencerna mekanik. Nah, jenis-jenis gigi, yang pertama ada gigi seri. Gigi seri ini ada terletak di bagian depan, ya, terdapat 4 pasang atau 8 buah. Fungsinya adalah untuk memotong. Nah, yang kedua adalah gigi taring yang ada pada samping gigi seri, ada 4 buah. Fungsinya adalah untuk mencabik atau menyobek. Biasanya makanan yang berupa daging atau berasal dari hewan perlu gigi taring untuk disederhanakan. Kemudian yang ketiga adalah gigi geraham. Fungsinya adalah untuk mengunyah. Nah, gigi geraham ini ada 2 jenis, yaitu geraham depan dan juga ada geraham bagian belakang. Nah, geraham bagian depan ini terdiri dari 8 buah dan geraham pada bagian belakang ini ada 12 buah. Nah, secara keseluruhan gigi ini ternyata berubah dari saat kita masih kecil, anak-anak, sampai saat kita sudah dewasa. Gigi pada anak-anak merupakan gigi susu. Nah, hanya terdapat 20 buah. Sedangkan pada gigi permanen atau gigi orang dewasa itu terdapat penambahan pada gigi geraham belakang tadi, itu sebanyak 32 buah. Nah, selain di dalam mulut selain ada gigi, ada juga lidah. Lidah ini fungsinya adalah untuk mengaduk makanan dan juga menyalurkan nanti ke kerongkongan. Nah, selain itu ada juga kelenjar pencernaan, yaitu menghasilkan enzim dan juga ludah untuk mensederhanakan makanan yang ada di dalam mulut. Selanjutnya, yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan di sana terjadi yang namanya gerak peristaltik. Makanan yang sudah halus oleh gigi kemudian berbentuk bolus atau bola-bola yang digerakkan secara terus-menerus ke bawah oleh yang namanya gerakan peristaltik melalui kerongkongan. Nah, yang ketiga adalah lambung. Lambung ini merupakan pencerna secara kimiawi, tidak ada pencernaan mekanik di sana, dan yang ada di sana adalah asam lambung dan juga enzim-enzim untuk menghaluskan makanan. Yang keempat adalah usus halus. Nah, pada usus halus terjadi pencernaan makanan secara kimiawi juga, dan juga terjadi penyerapan sari-sari makanan yang sudah sederhana. Nah, bagian pada usus halus ini terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama adalah usus 12 jari, kemudian usus kosong, dan juga usus penyerapan. Organ selanjutnya adalah usus besar. Nah, pada usus besar ini, sari-sari makanan tadi yang tinggal ampasnya, kemudian diserap airnya, sehingga menjadi padat, menjadi lebih padat. Nah, selain itu di usus besar juga terjadi yang namanya pembusukan oleh bakteri-bakteri lokal yang ada di sana. Nah, selanjutnya ada yang namanya anus. Nah, anus ini berfungsi untuk mengeluarkan ampas pencernaan atau tinja atau feses yang tadi sudah diserap airnya oleh usus besar dan juga dibusukkan oleh bakteri-bakteri yang ada di sana. Nah, selanjutnya ada beberapa gangguan yang menyerang organ pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah diare. Gejala dari diare adalah BAB yang terlalu sering, bisa sampai 5 kali dalam 1 hari. Dan biasanya feses yang dihasilkannya adalah cair. Selain itu ada juga sensasi melilit pada perut dan juga mulas yang tidak tertahankan. Penyebab diare biasanya adalah bakteri atau parasit lainnya yang menempel pada makanan yang kita konsumsi. Kemudian yang kedua adalah sembelit. Ini merupakan kebalikan dari diare. Frekuensi BAB-nya sangat sedikit dan juga feses yang dihasilkan tentu sangat keras ya, karena mengalami penyerapan air yang terlalu berlebihan, terlalu lama berada di usus besar sehingga saat dikeluarkan fesesnya itu berbentuk sangat keras dan bahkan ada yang sampai melukai dinding-dinding anus dan keluar bersama darah. Nah, penyebabnya adalah kurangnya serat dalam makanan, kurang minum, ataupun penyebab yang lainnya. Yang ketiga adalah tipus atau
atau kita bisa sebut sebagai tipes. Nah, gejalanya adalah demam tinggi, nyeri perut, bahkan ada yang sampai sembelit atau sebaliknya menjadi diare. Penyebabnya adalah bakteri berupa Salmonella typhi. Nah, bakteri ini terdapat pada makanan-makanan yang tidak ditutupi, biasanya disebarkan oleh lalat ataupun binatang lainnya, sehingga saat dikonsumsi oleh orang yang tidak ditambah dengan tidak mencuci tangan, maka akan terjadi infeksi di dalam tubuhnya akibat bakteri yang terkonsumsi tadi. Kemudian yang keempat adalah MAH atau infeksi lambung. Nah, gejalanya adalah perih pada lambung, kadang disertai mual dan ada juga yang sampai muntah. Penyebabnya adalah pola makan yang tidak teratur, sehingga menyebabkan dinding-dinding lambung itu berkontraksi tidak pada waktunya, sehingga menyebabkan sakit pada bagian lambung tersebut. Selain itu, MAH juga dipicu oleh yang namanya stres. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai zat makanan. Ada zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak dan ada juga yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Dan yang pertama yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak atau kita sebut sebagai makronutrien, yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat fungsi utamanya adalah sebagai sumber tenaga atau sumber kalori. Sumber kalori utama. Contohnya ada nasi, kentang, jagung, roti, dan sebagainya. Yang kedua adalah protein, fungsinya sebagai zat pembangun, pembentuk struktur tubuh di dalam tubuh kita. Ada yang berfungsi sebagai pembentuk kulit, pembentuk tulang, dan yang lainnya. Protein ini bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu protein nabati dan juga protein hewani. Kalau protein nabati itu berarti berasal dari tumbuhan, contohnya adalah kedelai. Nah, kedelai ini terdapat pada tahu dan juga tempe. Yang kedua adalah protein hewani. Nah, berasal dari hewan, biasanya berupa daging hewan, kemudian telur atau keju yang berasal dari susu hewan ya. Kemudian yang ketiga adalah lemak. Lemak fungsinya adalah sebagai sumber tenaga, namun sumber tenaga cadangan. Jadi jika masih ada karbohidrat, maka yang dibakar adalah karbohidrat terlebih dahulu. Lalu setelah habis karbohidrat, maka digunakan lemak sebagai cadangan energi untuk bisa melakukan aktivitas di dalam tubuh. Contoh lemak adalah margarin, minyak, atau lemak hewani yang lainnya. Yang terakhir ada air. Air ini berfungsi sebagai zat pengatur, pelarut, dan pengatur seluruh metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya, zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit saja, tapi jika tidak ada, maka tetap akan mengganggu kelangsungan metabolisme di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah vitamin. Vitamin dan mineral ini fungsinya sama-sama sebagai zat pengatur. Mereka bekerja sama untuk mengatur metabolisme, baik katabolisme maupun anabolisme yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, vitamin ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama vitamin A, fungsi utamanya pada kesehatan mata. Yang kedua vitamin B, contohnya pada kesehatan saraf dan juga otak. Nah, kemudian vitamin C berfungsi sebagai antioksidan, sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan bisa mencegah infeksi. Kemudian vitamin D berfungsi untuk pertumbuhan tulang dan juga gigi. Selanjutnya vitamin E itu untuk kesehatan kulit dan vitamin K untuk mengatur pembekuan darah. Yang kedua adalah mineral. Nah, mineral ini terdiri dari beberapa bagian juga. Sebagai contoh ada yang namanya zat besi untuk membentuk hemoglobin, ada natrium untuk mengatur tekanan cairan tubuh sehingga bisa mempengaruhi tekanan darah tubuh kita. Kemudian ada kalsium untuk menguatkan tulang dan juga gigi. Itu saja bahasan untuk sistem pencernaan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.